Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Safira Ahmad dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Di video ini saya akan menjelaskan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling mendasar teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitation, atau pemodelan, modeling. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Yang ketiga, imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat, dalam imitation atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu, seperti kemampuan mengingat dan mengulang, pada pelaksanaan proses peniruan. Yang kelima, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran, karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Fakta ini menantang ide behavioristik bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pelajaran. Bandura percaya penguatan bukan esensi pembelajaran, meski penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Fungsi penguatan dalam proses modeling yaitu sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Penguat memiliki kualitas informatif, maksudnya tindakan penguatan dan proses penguatan itu sendiri bisa memberitahukan pada manusia perilaku mana yang paling adaptif. Manusia bertindak dengan tujuan tertentu. Dalam pengertian tertentu, manusia belajar melalui pengalaman mengenai apa yang diharapkan untuk terjadi, dan demikian mereka bisa menjadi semakin baik dalam memperkirakan perilaku apa yang memaksimalkan peluang untuk berhasil. Dengan demikian, pengetahuan atau kesadaran manusia mengenai konsekuensi perilaku tertentu bisa membantu mengoptimalkan efektivitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya, penguat dalam teori pembelajaran sosial dipahami sebagai hal yang memiliki kualitas motivasi. Maksudnya, manusia belajar melakukan antisipasi terhadap penguat yang akan muncul dalam situasi tertentu. Dan perilaku antisipasi awal ini menjadi langkah awal dalam banyak tahapan perkembangan. Orang tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan,
tetapi mereka bisa mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi apa yang akan muncul dari perilaku tertentu berdasarkan apa yang mereka pelajari dari pengalaman baik dan buruk yang telah dialami orang lain. Dengan demikian, inti dari pembelajaran modeling adalah yang pertama, mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati untuk kemudian melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kedua, modeling melibatkan proses-proses kognitif, jadi tidak hanya meniru, tetapi menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain dengan representasi informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Yang ketiga, karakteristik modeling yang sangat penting. Manusia lebih menyukai model yang statusnya lebih tinggi daripada sebaliknya, pribadi yang berkompeten daripada yang tidak kompeten, dan pribadi yang lebih kuat daripada yang lemah. Artinya, konsekuensi dari perilaku yang dimodelkan dapat memberikan efek bagi pengamatnya. Yang keempat, manusia bertindak berdasarkan kesadaran tertentu mengenai apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa. Tentunya manusia mengantisipasi hasil tertentu dari modeling yang secara potensial bermanfaat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Yang ketujuh, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Belajar memberikan ruang bagi terjadinya proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerakan badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang dapat digunakan antara lain yang pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. Yang ketiga, membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membentuk kelompok belajar. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Selanjutnya akan mengkaji suatu video dan menghubungkannya dengan teori dari Albert Bandura. Di dalam video tersebut terdapat 5 proses pembelajaran sosial. Yang pertama, proses peniruan secara langsung. Ia meniru langsung pada temannya atau teman tersebut memberi contoh langsung padanya. Yang kedua, proses peniruan secara tidak langsung. Ia meniru pada video YouTube, di mana ia memberi contoh tidak tatap muka dengannya. Yang ketiga, peniruan gabungan. Mereka belajar dari video YouTube dan orang yang dapat memberi contoh secara langsung. Jadi penggabungan antara peniruan secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, peniruan sesaat atau hanya meniru sesuatu yang sedang tren dan mungkin saja mereka tidak melakukan hal itu seterusnya. Yang kelima, proses peniruan berkelanjutan. Hasil dari peniruan ini biasanya akan dilakukan terus-menerus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.